Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membagikan tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabarnya di masa pandemi COVID-19 ini? Gue doain Sobat Pajak dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, dan dijauhkan dari virus corona. Di video kali ini gue mau sharing atau berbagi informasi, yaitu cara membuat pembetulan PPh pasal 21 atas lebih bayar dengan kondisi lebih bayar akibat insentif pajak DTP. Untuk teman-teman yang belum tahu itu apa DTP, yaitu ditanggung oleh pemerintah, di mana pajak 21 atas karyawan yang punya grade tertentu dan itu ditanggung oleh pemerintah. Sebelum kita lanjut ke materi, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Apresiasi untuk kami ketika kalian klik tombol subscribe. Oke, kita bisa langsung masuk ke materi. Dan di sini saya simulasikan yaitu tentang masa pajak April tahun 2020, yaitu yang normal, di mana yaitu total PPh yang terutang, atau di sini adalah saya gabungkan ya, tidak ada terpilah satu. Katakanlah misalnya untuk gaji si A, terus kemudian pajaknya berapa, saya tidak simulasikan di situ. Saya di sini hanya digabungkan aja. Kalian juga bisa melihat contoh yang seperti ini. Nah, di sini untuk total PPh yang terhutang adalah di masa April yaitu sebesar 2 juta, di mana DTP atau yang ditanggung pemerintah harusnya itu nilainya 1.500.000, dan yang non DTP yang tidak ditanggung oleh pemerintah adalah 500.000. Jadi total pajak yang terhutang dan seharusnya dibayar di masa April adalah 2 juta. Dan kalian sudah membayar untuk masa April normalnya itu 2 juta. Nah, di sini harusnya di DTP ini tidak masuk. Oke, kita lanjut ke yang pembetulannya. Di sini untuk yang pembetulan April, di sini adalah total PPh terhutang 2 juta sama kayak tadi yang di atas. Dan kemudian DTP yang ditanggung pemerintah sebesar 1.500.000 yang seharusnya tidak masuk di PPh 21 karena ditanggung oleh pemerintah. Dan non DTP yang ini yang seharusnya dimasukkan ke masa April normalnya gitu. Nah, total pajak terhutang yang seharusnya dibayar adalah 500.000. Jadi poinnya di pembetulan masa April itu harusnya lebih bayar 1.500.000. Untuk simulasinya kita bisa masuk ke aplikasi ISPTP pasal 21. Dan di sini kita bisa masuk ke masa April tahun 2020. Nah, untuk cara bikin pembetulannya ini coba saya hapus dulu ya biar kalian lebih jelas. Dan di sini kita pilih masanya, karena di sini membuat pembetulannya di masa April tahun 2020, terus kemudian kita klik pembetulan. Nah, setelah dibuat pembetulan, kalian pilih lagi buka SPT, terus kemudian kalian pilih masa April tahun 2020 pembetulan 1. Kalian buka SPT. Setelah itu, kalian bisa masuk ke menu isi SPT. Terus kemudian daftar pemotong pajak 1721 pilih satu masa pajak. Nah, di sini sama yang di sini saya ada simulasi yaitu DTP yang ditanggung oleh pemerintah yang ada di normal. Ini semuanya yang ada di normal juga masih sama, yaitu kurang lebih 1.500.000. Ini yang seharusnya kita buang. Dan di sini yang non DTP yang tidak ditanggung oleh pemerintah adalah sebesar 500. Untuk pembetulannya, kalian ketika sudah membuat pembetulan yang kayak tadi di sini, terus kemudian kalian pilih checklist yang akan dihapus, terus kemudian kalian tinggal klik hapus. Di sini akan muncul pop up, tinggal lihat aja. Nah, proses selesai. Nah, setelah proses selesai yang istilahnya yang ditanggung oleh pemerintah kalian hapusin, katakanlah di sini ada 5 atau 6 karyawan kalian yang mendapat fasilitas atau yang mendapat DTP atau yang ditanggung oleh pemerintah, itu kalian checklist terus kemudian hapus, tinggal sisa yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Setelah itu kalian simpan. Terus kemudian kita close saja. Nah, di sini kalian tidak perlu merubah SSP-nya. Kalian tinggal masuk ke isi SPT lagi dan lari ke SPT induk.
Nah, di SPT induk ini maka akan muncul otomatis jumlah karyawan berapa, terus jumlah bruto dan jumlah pajak penghasilannya yaitu 500.000. Di mana yang normal adalah nilainya 2 juta. Nah, terus kemudian kita lanjut ke B2. Dan di B2 ini karena kita di SSP-nya ada di masa normalnya itu 2 juta, maka di sini tertulisnya lebih bayar 1.500.000. Kita lanjut ke kolom C. Terus kemudian kita lanjut ke kolom D dan kolom di sini nanti kalian tinggal isi aja formulir SSP-nya ya, yang kalian sudah bayar, atau formulir 4 juga nggak masalah. Nah, terus kemudian kita klik simpan. Nah, ini pembetulan masa 4 atau masa bulan April sudah selesai buat. Kalian tinggal lapor dengan klik tombol CSV terus pelaporan. Terus kemudian di masa April itu kan ada kelebihan 1.500.000. Nah, di sini ada kelebihan 1.500.000 dan saya itu di PBK ke masa Mei atau masa selanjutnya setelah April berarti Mei itu 1 juta, dan sisanya di PBK lagi ke masa Juni sebesar 500.000. Itu sendiri tergantung komposisi kurang bayarnya ya. Kalau misalnya memang bisa habis di masa Mei ya nggak masalah, karena di sini yang saya simulasikan adalah tidak habis, makanya dibuat 2 PBK. Dari 1 lebih bayar dibuat 2 PBK. Oke, kita masuk ke masa Mei. Nah, di masa Mei itu sendiri, masa Mei normal, di mana total pajak yang terhutang yang dari gabungan itu adalah 2 juta. DTP yang nantinya tidak akan masuk di PPh pasal 21 yaitu kurang lebih 1 juta, dan non DTP yang tidak ditanggung adalah 1 juta. Jadi yang harus dibayar di bulan Mei adalah 1 juta. Nah, di sini pajak yang di masa Mei sudah dibayar dengan PBK bulan April yang sebesar ini. Oke, kita simulasikan di ISPT-nya. Kita masuk ke ISPT lagi, terus kemudian kita buka SPT. Kita pilih masa Mei. Setelah itu kita klik buka SPT. Nah, setelah itu kalian bisa masuk ke daftar pemotongan pajak yang 1 masa pajak, dan di sini yang kalian perlu isi adalah yang non DTP yang tadi sama yang di sini. Ini sama, yang non DTP-nya adalah 1 juta. Nah, ini non DTP 1 juta. Sudah, setelah kalian isi yang DTP kalian tidak perlu isi ya, karena itu memang sudah ditanggung. Kalian hanya perlu lapor yaitu formulir realisasi ya. Untuk teman-teman yang belum tahu bagaimana cara realisasi PPh pasal 21, kalian bisa klik link di atas yaitu tutorial cara pelaporan realisasi PPh pasal 21. Setelah itu kita yang ini sudah, yang non DTP kita sudah input semua di sini. Kalian tinggal klik simpan aja. Terus kemudian kalian isi SPT. Kalian masuk ke SPT induk. Nah, SPT induk di sini adalah kurang bayarnya 1 juta. Nah, terus kalian bisa lanjut ke B2 yaitu kelebihan penyetoran PPh pasal 21 atau 26. Kalian bisa checklist di sini yaitu untuk masanya, karena tadi kelebihannya di masa April, maka kita checklist masa April. Terus kemudian tahun pajaknya kalian isi tahun 2020. Nah, di situ akan lari ke kolom C, yaitu ini tinggal skip aja karena memang nggak ada ininya. Terus kemudian ke lampiran D. Nah, di sini kalian tinggal isi checklist yaitu yang bulan 7 surat SSP ataupun PBK. Nah, kalian isi di sini. Ya, ini manual ya, kalian isi 1. Terus kemudian pernyataan dan tanda tangan kalian isi. Terus kemudian kalian klik simpan. Nah, di sini ketika kalian muncul pop-up kayak gini, Anda belum mengisi tahun, ini tinggal skip aja, tinggal oke aja, nggak masalah. Setelah itu kalian tinggal input SSP yang bulan Mei yang dari PBK, kalian bisa isi di isi SPT terus daftar SSP atau garis miring PBK. Nah, di sini karena kurang bayarnya 1 juta, kita dapat dari PBK masa April yaitu 1 juta. Kita klik tambah, terus kemudian misalnya di sini simulasi ya, masa ini 4.121, terus kemudian 100. Tanggal buktinya kalian bisa mengikuti dari PBK-nya, hasil PBK.
Nah, terus kemudian NTPN di sini saya hanya contohkan aja, misalnya 0, terus kemudian di sini kita klik 1 juta. Nah, terus kemudian kalian klik simpan. Nah, setelah kalian klik simpan, di sini muncul yang SSP dari hasil PBK yang bulan April. Nah, setelah itu kalian bisa cetak ataupun bisa print. Untuk pelaporannya kalian bisa klik CSV, terus pelaporan SPT, terus kemudian kalian pilih yang masa masa Mei yang tahun 2020, terus kemudian buat CSV dan dilampirkan dengan PDF yang dari PBK dari kantor pajak. Oke, kita lanjut ke sisanya, yaitu 500 dari yang di PBK dari masa April, kelebihan pembayaran pajaknya, dan kalian bisa kreditkan lagi di masa Juni. Dan di sini yaitu total sama kayak tadi, total PPh yang terutang kurang lebih 2 juta, sementara ya DTP yang ditanggung pemerintah itu 1 juta yang kita tidak perlu isi. Terus kemudian yang non DTP yaitu sebesar 1 juta. Jadi pajak yang terutang yang harusnya dibayar adalah nilainya 1 juta. Sementara kita sudah ada tabungan di masa April pembetulan yang kita PBK yaitu 500.000. Nah, kita jadi untuk yang harus dibayar adalah nilainya 500.000. Oke, kita langsung simulasikan ke aplikasi SPT-nya. Kalian bisa pilih SPT. Kalau memang kalian belum bikin SPT periode bulan Juli, kalian tinggal bikin. Kalau memang ada, kalian bisa melakukan pembetulan. Kalian buka SPT, terus kemudian kita klik masa Juni. Terus kemudian buka SPT. Nah, di sini kalian klik isi SPT. Satu masa pajak, dan di sini yang tadi ya, yang non DTP di sini yang tidak ditanggung oleh pemerintah. Terus kemudian kalian isi ya yang non ditanggung pemerintah. Terus kemudian kalian bisa masuk ke SPT Induk. Nah, di SPT Induk sama kayak tadi, di sini nilai terutangnya 1 juta. Terus kemudian perhitungan PPh-nya kalian checklist juga yang PBK dari bulan 4. Nah, di sini kalian checklist, dan di sini kalian isi tahunnya 2020. Setelah itu ke objek pajak langsung skip aja, lampiran D, kalian di sini checklist juga di poin 7, terus kemudian isi SSP 1 lembar, terus pernyataan dan tanda tangan kalian klik simpan. Sama kayak tadi pop up, kalian tinggal skip aja, tinggal oke aja, nggak masalah. Setelah itu kalian bisa isi SSP. Dan di isi SSP ini karena terhutang 1 juta, dimana yang 500 kalian dapatkan dari PBK yang masa April, sisa 500 kalian bisa tambah di sini. Kemudian kode akunnya kalian 411121, kode jenis setoran kalian 100, terus kemudian tanggal SSP yaitu tanggal dari PBK-nya. Misalnya kalian untuk NTPN-nya kalian tekan 0 aja, terus kemudian jumlah yang disetor di sini kalian klik 500, terus kemudian kalian simpan. Nah, di sini ini yang poinnya yang tadi belum ketambah. Nah, di sini ini yang contohnya dari PBK. Kita klik 0, terus kemudian 500.000, kemudian klik simpan. Ini udah ada. Ini yang dari PBK. Nah, untuk yang keduanya kita yang karena masih ada terhutang 500, ini yang dari PBK masih ada terhutang 500, kalian yang perlu bayarkan. Misalnya di sini 41, terus kemudian 100 yang dibayarkan dengan kode NTPN misalnya 9 ya. 9, terus kemudian di sini sisanya kekurangannya 500.000. Nah, setelah itu ini muncul. Yang atas itu dari PBK, yang bawah itu dari hasil pembayaran kalian. Terus kemudian kalian bisa simpan. Terus kemudian kalian bisa pelaporan SPT. Nah, di sini untuk yang masa Juni kalian berarti ada 2 pembayaran, 2 SSP ya. Ada 2 SSP, jadi nanti yang pertama dari PBK kalian scan, terus yang kemudian yang dari pembayaran kalian juga scan, terus kemudian digabungkan PDF-nya.
Oke, sampai sini dulu yaitu simulasi cara pembetulan PWA pasal 21 atas lebih bayar atas akibat insentif pajak DTP atau yang ditanggung oleh pemerintah. Sekali lagi untuk teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe. Apresiasi terbesar kami adalah ketika kalian klik tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton. Untuk teman-teman yang ada problem dengan perpajakan, silakan komen di bawah atau kalian bisa request materi yang akan dibahas. Dan sampai jumpa.